Tidak ada hari-hari yang di dalamnya amal salih yang paling dicintai Allah hanya di 10 hari. Dan bulan Dzulhijjah ini menjadi bulan yang terakhir di tahun Hijriyah. Kalau bulan Masihiyah tahun akhir bulan 12 Desember. Kalau bulan tahun Hijriyah adalah Dzulhijjah. Berarti kalau sudah masuknya Muharram itu namanya tahun baru Hijriyah. Di 10 hari pertama sangat utama untuk beramal salih. Sampai Allah sendiri bersumpah dalam 10 hari pertama Dzulhijjah itu, sebagaimana firman Allah, wal fajri wa layalin 'ashr. Walaupun ada berbeda pendapat antara ulama penjelasan wa layalin 'ashr, malam-malam yang 10, sebagian ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud adalah 10 malam akhir Ramadan. Tapi sebagian besar dari ahli tafsir yang dimaksud adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan jamaah sekalian, Bapak Ibu, kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, berarti sesuatu itu sangat agung. Wasyamsi wa duhaha wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr, itu namanya sumpah. Allah bersumpah, wal laili idza yaghsha wad duha wat tini waz zaitun. Ini semua namanya Allah bersumpah. Jadi kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, berarti sesuatu itu sangat agung. Di antaranya walayalin 'ashr, sebagaimana di surat Al-Fajr. Tapi tidak boleh bagi manusia bersumpah dengan selain nama Allah. Jadi tidak boleh bersumpah demi nama Nabi Muhammad, demi Ka'bah. Ka'bah itu menjadi apa, kalau boleh diistilahkan sebagai makhluk, batu. Tapi kita boleh bilang warabbil Ka'bah, bersumpah siapa Tuhan Ka'bah itu, dan siapa yang memiliki Ka'bah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah boleh dan berhak untuk bersumpah dengan apa saja di antara makhluknya. Dan hadis ini menjelaskan yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis Abdullah bin Abbas. Anda bisa lihat langsung. Ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini hadis yang menjelaskan saking mulia 10 hari pertama, Allah subhanahu wa ta'ala paling cinta amal-amal salih di dalam hari-hari 10 tersebut. Contoh, kalau anda suka salat sunnah, duha dan yang lain-lain, Allah lebih cinta salat duha di 10 hari pertama Dzulhijjah. Jauh lebih besar pahalanya. Yang saya ambil hikmahnya, wallahu a'lam, khusus bagi jamaah yang tidak berhaji, Allah memberikan kesempatan supaya bisa mendapatkan nilai ibadah haji walaupun tidak mampu berhaji. Oleh karena itu Allah jadikan 10 hari pertama sangat agung dan mulia, bukan hanya untuk jamaah haji, tapi juga boleh selain jamaah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Sampai dijelaskan tidak ada hari-hari yang di dalamnya amal salih yang paling dicintai Allah hanya di 10 hari pertama.
Saking mulia jamaah sekalian, Bapak Ibu, saking mulia 10 hari pertama, muncul berbeza pendapat antara ulama, mana yang lebih afdal? Apakah 10 malam terakhir Ramadan atau 10 pertama Zulhijjah? Ini merubah tanda apa? Saking ada perbedaan pendapat, berarti betul-betul 10 hari pertama itu jelas mulia. Sampai tidak ada sepakat antara ulama 10 Ramadan terakhir adalah lebih baik daripada 10 pertama Zulhijjah. Belum disepakati, masih berbeda pendapat. Saking ini bunya kemuliaan dan juga ini bunya kemuliaan. Dan salah satu hadis ini yang diriwayatkan Imam Bukhari, tidak ada amal salih di selain 10 hari pertama yang paling dicintai Allah sebagaimana di 10 hari Zulhijjah itu. Sampai ada sahabat kaget mendengar berita gembira, sampai ada yang bertanya, ya Rasulullah, terus bagaimana jihad fi sabilillah? Yang sinilai amal jihad tidak sampai, masih amal salih lebih jauh baik daripada jihad fi sabilillah. Kecuali jihad itu orang keluar dari rumahnya dengan jiwa dan harta dan tidak balik lagi, berarti dia sudah menghabiskan hartanya di jalan Allah, kemudian dia mati syahid, baru bisa menjadi nilai ibadah di dalam 10 hari pertama. Apa kewajiban dan yang kita memerlukan untuk melaksanakan amal salih? Banyak amal-amal salih yang kita bisa lakukan selama 10 hari pertama, mulai dari hari ini. Dalam kesempatan ini saya akan jelaskan semua soal amalan-amalan salihnya, sedekahnya, salatnya, puasanya, kemudian soal kurbannya, apa kewajiban kita, bagaimana hitungan kurbannya, dan hukum fikihnya dan dalilnya semua bersatu-satu. Kalau ada dalil Quran kita bawa, dalil hadis kita bawa, supaya Bapak Ibu mengerti. Jadi amalan yang utama untuk dilaksanakan di 10 hari pertama adalah umrah dan haji. Kalau orang sempat, dan kita doakan jamaah Indonesia, terutama jamaah Masjid Sunda Kelapa yang berangkat haji, semoga insyaAllah perjalanannya lancar, sihat walafiat, dan kembali ke tanah air lagi membawa haji mabrur. Coba bayangkan kalau 200.000 jamaah haji semua bawa haji mabrur, insyaAllah Indonesia lebih baik. Tapi dah tahulah gimana caranya. Terus di antara amal-amal lain selain haji umrah adalah puasa. Berpuasa menjadi salah satu amalan yang indah. Oleh karena itu disebut di hadis yang qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku. Kenapa di sini ibadah puasa khususnya dinamakan puasa itu untukku, kata Allah. Ini hadis qudsi. Kenapa hanya ibadah puasa yang disebut untukku, padahal semua ibadah sebenarnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena rahasia puasa beda sama ibadah-ibadah yang lain. Salat bisa jadi riya, haji, umrah, bacaan Quran, bersedekah, walaupun kita berusaha ikhlas, menjaga ikhlas, tapi ada namanya bisikan-bisikan syaitan berusaha menjadi amal kita riya. Kecuali puasa, orang pun walaupun kita bohong, kita berkata berpuasa, tak ada yang tahu kita puasa enggak. Bisa sambil wudu terus minum, dan di sebelah kita dia fikir kita, tapi separuhnya buang, separuhnya minum. Bisa jadi. Oleh karena itu Allah rahasiakan pahalanya. Semua amal salih dibalas oleh Allah 10 kali lipat, kecuali puasa. Sampai kata ulama, batasnya tidak ada yang tahu, kembali kepada murni ikhlas kita. Oleh karena itu kesempatan untuk kita mengisi 10 hari pertama, di antara lain, kalau kita tidak sempat tahun ini haji umrah, alhamdulillah ada kesempatan kita mengisi